Oke, jumpa lagi dengan Pak Omang Sekom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ajak kalian untuk OTW ke tempat lapangan sholat Idul Fitri ya guys. Ayo ikuti terus acara ini sampai selesai. Tonton terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Semakin meriah ya. Kita lihat tanaman dulu biar fresh, lalu kita lanjut OTW. Bismillahirrahmanirrahim, sambil takbir ya guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai sudah di lokasi lapangan untuk mengikuti jamaah sholat Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021 ya guys. Oke, tetap stay tune di channel Mamang Sekom. Ramaikan like, komennya guys. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jaddahu wa 'azama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din wa karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jaddahu wa 'azama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ونسير له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عنده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد 7 takbir, kemudian 5. Antara takbir boleh diam saja, boleh membaca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, boleh la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang bahagia bagi kaum muslimin. Setidaknya karena dua hal. Yang pertama karena Allah kembali menghalalkan kepada kita makan dan minum di siang hari yang kemarin di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal tersebut. Maka karena hal ini kita patut berbahagia. Karena ini syariatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makan dan minumnya, tapi karena syariat Allah. Allah membolehkan kita untuk menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Karena alhamdulillah Allah telah memudahkan bagi kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan ibadah. Ibadah puasa, ibadah sholat, qiyamul lail, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pantas juga untuk berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah, dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu berupa keimanan dan berupa agama Islam dan berupa syariat Allah dan juga Al-Quran, maka berbahagialah kalian wahai kaum muslimin, sehingga kita patut berbahagia di hari yang mulia ini. Kemudian kemampuan kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan ketaatan dan amal ibadah kemarin, ingatlah dan ketahuilah dan camkanlah baik-baik di dalam hati kita bahwasanya itu semata-mata karena rahmat, taufik, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa tergerak hati kita memiliki kekuatan untuk sholat tarawih, berpuasa dan seterusnya. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Mu'adz bin Jabal tentang amalan yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, maka Rasulullah SAW mengatakan, menjawab Mu'adz bin Jabal dengan jawaban, "Laqad sa'alta an azim." Pertanyaanmu adalah pertanyaan yang sulit. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah 'alaih. Akan tetapi bisa mudah hanya bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemarin kita bisa ibadah itu karena kemudahan dari Allah, sehingga kita nggak pantas untuk berbangga diri. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka syukur itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Kemudian kita bersyukur kepada Allah diantaranya dengan menggandeng amalan-amalan bulan Ramadan pada bulan-bulan berikutnya, yaitu dengan beristiqamah mengerjakan amalan-amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La in syakartum la azidannakum." Apabila engkau bersyukur, maka aku akan menambahkan kepadamu nikmatku. Kata para ulama, apabila engkau bersyukur dengan berbuat ketaatan, kita melanjutkan Ramadan dengan amalan-amalan ketaatan yang kemarin, maka la azidannakum, maka Allah akan menambahkan lagi pahalanya. Sehingga kita nggak usah sedih. Bulan Ramadan telah berlalu, karena Allah SWT akan menjanjikan pahala tambahan bagi orang-orang yang bisa beristiqomah di bulan-bulan berikutnya. Kemudian Allah SWT berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang beristiqomah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah. Dia mengikrarkan tauhidnya kepada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah dengan tetap melanjutkan amal-amal ketaatan. Tatanazzalu 'alaihimul malaika, maka malaikat-malaikat akan turun kepada dia dengan membisikkan kepadanya, "Alla takhafu wa la tahzanu." Enggak usah kalian takut dengan apa yang akan menimpa kalian. Kita akan mati, dicabut nyawa, di kuburan, dibangkitkan oleh Allah, menghadapi padang mahsyar. Kata malaikat, enggak usah takut. Wala tahzanu, dan kalian enggak usah khawatir dengan keluarga yang kalian tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah dengan surga yang Allah akan berikan kepada kalian sebentar lagi. Dan bisikan ini atau kabar gembira ini akan diberitakan oleh malaikat di 3 waktu. Yang pertama ketika kita dicabut nyawa kita, yang kedua ketika kita di kuburan nanti, dan yang ketiga ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat ini, "Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kami adalah pendamping kalian ketika kalian di dunia. Di dunia setiap manusia sama Allah diberikan 2 penjaga di belakang dari malaikat. Diberikan penjaga lagi di kanan dan di kiri untuk mencatat amal dia. Maka kata malaikat itu, sebagaimana kami telah mendampingimu di dunia, maka kami juga akan mendampingimu di akhirat nanti. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha, dan sesungguhnya engkau akan mendapatkan di surga tersebut apa-apa yang diinginkan oleh dirimu, oleh syahwatmu, oleh nafsumu. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapatkan semua yang kalian akui. Yang kalian klaim akan menjadi milik kalian di surga nanti. Nuzulan min ghafurir rahim. Itu semua hanya karena pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka penting sekali kita untuk menjaga istiqomah ini. Ya Allah SWT. Nomor satu yang paling harus kita lakukan terus adalah sholat berjamaah di masjid. Ini jangan sampai ditinggalkan kaum muslimin. Sambil terus berdoa dan berzikir, minta sama Allah supaya Allah mudahkan kita untuk terus bisa beribadah sampai akhirnya kita husnul khatimah. Dan kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, terus-terusan dikerjakan, meskipun hanya sedikit. Maka kata Rasulullah SAW, pilihlah dari amalan-amalan yang diajarkan Nabi ini beberapa yang kau mampu, kemudian fokus di situ, kerjakan sampai kau mati. Jangan sekali mengerjakan puluhan rakaat misalnya, sedekah langsung banyak, setelah itu nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah lagi. Keliru tentunya ini. Sehingga kita harus melanjutkan ibadah-ibadah kita di bulan-bulan berikutnya. Di antaranya yang paling dekat ini adalah puasa Syawal, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, wajibnya sudah selesai. Tsumma atba'ahu sittan min Syawal, ini bonusnya. Kata Rasulullah, kemudian dia melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasaumid dahri, maka dia seakan-akan telah berpuasa setahun penuh, dapat pahala yang banyak. Allah berikan dia fadilah-fadilah orang yang puasa setahun penuh. Begitu pula ibadah qiyamul lail harus tetap dilanjutkan. Kata Rasulullah SAW, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin qablakum. Kata Rasulullah, pegangilah oleh kalian, dawamkanlah oleh kalian qiyamul lail. Karena sesungguhnya qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Semua orang-orang soleh dari zaman ke zaman, umatnya Nabi siapapun, pasti dia punya jatah qiyamul lail. Berapapun itu, 1 rakaat, 3 rakaat, jangan pernah ditinggal kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, hendaknya kita tidak berbangga diri dan tertipu dengan amalan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Kemudian kita mengatakan, oh tenang, saya punya pulsa pahala banyak, jadi sekarang kalau mau maksiat nggak apa-apa. Jangan sama sekali kita bangga, jangan sama sekali kita sombong. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fil haditsil hasan, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan, lau anna rajulan yujarru ala wajhihi min yawmin wulid ila yawmin yamutu haraman fi mardhatillah la haqarahu yaumal qiyamah. Kalau seandainya ada seorang manusia yang dari lahirnya dia diseret kepalanya sampai dia mati, dia tua, selalu seperti itu, karena hanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dibangkitkan di hari kiamat nanti, dia akan merasa tidak pernah berbuat apa-apa. Dia akan meremehkan amalannya itu. Kenapa? Karena setelah melihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, tidak ada satupun orang yang mati kecuali dia pasti akan menyesal. Dan kita pun seperti itu. Ketika kita masuk ke dalam surga nanti, insya Allah kita akan mengecilkan amal kita. Nggak pantas amalan kita cuma 70-60 tahun. Allah balas dengan surga yang selama-lamanya, yang seluas langit dan bumi.